Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Baik, kalau begitu boleh saya lihat surat rujukannya? Ini Bu. Oke, saya catat dulu ya. Iya. Baik, Ibu, sudah saya catat. Saya sebutkan kembali ya, Bu. Iya. Untuk umurnya Ibu 55 tahun ya? Iya. Pekerjaannya PNS, pegawai negeri sipil. Lalu untuk tinggi badannya 160 cm. Iya. Untuk berat badannya 64 kg. Lalu pekerjaan keluhannya itu sakit kepala ya, Bu? Iya, sakit Pusing, kepala, ya, dan pusing, lemas, kadang tengkuk sakit, ya, kelelahan. habis pulang kerja gitu Iya. ya, Bu. Baik. Lalu untuk data klinis didapat di sini tekanan darahnya itu 150/100 mmHg ya, Bu. Iya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu saya sudah dapat untuk data rujukannya. Saya akan lanjut ke kebiasaan makan Ibu ya. Iya, Saya akan boleh. nanya-nanya kebiasaan makan Ibu seperti apa itu di rumah. Biasanya kan di rumah tuh ada makan utama ya, Bu. Iya. Makan utama. Nah, makan utama ini tuh Ibu biasanya sehari itu berapa kali atau biasanya sehari berapa kali gitu? Biasanya 2 kali, tapi kadang-kadang 3 kali. Oh, 2 hari 3 kali. Kalau 2 kali itu biasanya pagi siang atau siang malam atau? Siang, satunya menjelang malam. Oh, baik, oke. Lalu kalau yang 3 kali itu berarti pagi, siang, Ya. sore, seperti itu ya? Ya, kadang suka sarapan pagi. Sarapan pagi itu, oke, baik. Itu kalau misalkan Ibu tidak sarapan pagi, Ibu nyemil atau apa? Iya. Nyemilnya apa kalau boleh? Kopi. Kopi. Minum kopi. Kopi saset ya? Kopi saset. Kopi saset, oke. Lalu untuk nasi nih, Bu, karbohidrat itu biasanya Ibu makan berapa banyak gitu? Satu centong. Satu centong setiap makan gitu ya? Centong kecil. Setiap kali dua kali makan utama, 3 kali makan utama itu 1 centong. Lalu untuk lauk hewani itu kira-kira apa? Biasanya ayam. Ayam, oke. Ayamnya itu berarti dalam seminggu berapa kali konsumsinya? 2. 2. Wah, oke, baik. Pengolahannya kalau boleh tahu seperti apa? Digoreng. Dengan minyak berarti? Ya. Selanjutnya ada lauk nabati nih, Bu. Lauk nabati itu kira-kira apa? Biasa makannya sukanya apa? Lauk nabati biasanya tempe. Tempe. Tempe goreng kah? Tempe digoreng. Minyak juga ya? Iya. Oke, baik. Untuk sayuran nih, Bu. Sayuran yang favorit apa gitu yang suka dimakan? Bayam. Buncis. Nah, itu biasanya dalam seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berapa banyak itu? Centong sayurnya itu berapa kira-kira? 1. Pengolahannya? Ditumis. Oke, ditumis yang banyak juga. Iya. Nah, itu buah-buahan gitu ada nggak Ibu makan? Jarang. Oh, jarang makan. Jarang. Tidak makan ya, Bu. Baik, nggak apa-apa. Kalau kopi tiap hari. Gantinya kopi gitu ya, Bu, buah-buahannya. Nggak apa-apa. Oke. Ini data kebiasaan makannya sudah saya dapat nih, Bu. Lalu saya akan lanjut nih ke recall 24 jam, Ibu. Nah, saya jelasin dulu sebentar ya untuk recall itu apa. Jadi recall ini tuh melihat kebiasaan makan Ibu yang kemarin. Yang kemarin dari bangun pagi tuh, bangun tidur sampai malam. Jadi pagi makan apa, siang makan apa. Terus saya mau mencatat kira-kira Ibu makan apa saja. Jadi saya mulai dari yang bangun pagi dulu nih. Ibu pas bangun pagi tuh makan apa? Nasi. Nasi, lalu makan apa lagi? lagi? Ayam goreng. Tempe Tempe goreng. Bihun. Baik. Ada lagi makan nasi untuk yang paginya tadi? Udah. Setelah makan yang pagi itu Ibu minum atau makan Kopi. cemilan? Oh, kopi, baik. Kopi. Nggak ketinggalan. Siapa mau kopi pagi-pagi enak rasanya gitu. Lalu setelah selingan pagi Ibu makan lagi tidak? Iya. Siangnya makan. Itu makan apa kalau begitu? Nasi lagi. Nasi, ayam goreng, kemudian tahu goreng, sama buncis. Tumis buncis. Oke, baik. Oke. Kira-kira
kira-kira ada lagi untuk yang makan siang? Kalau siang kopi lagi. Oh, cemilan ya, Cemilan siang ya, iya. kopi. Kopi lagi. Kopi lagi. Berarti keselingan ini kopi. Oke, saya lanjut. Itu habis minum kopi apa? Paling malam. Malam. Apa itu? Nasi, ayam goreng lagi, tempe goreng, kemudian buncis lagi. Oke, baik. Ada lagi Bu kira-kira? Biasanya ngopi lagi. Oh, sebagai cemilan lagi ya Bu. Sebagai cemilan lagi, cemilan malam kopi. Iya. Baik Ibu, ini saya sudah dapat. Saya ulang lagi ya Bu untuk makanannya. Jadi di pagi itu Ibu makan nasi, lalu makan telur ayam goreng, lalu ada tempe goreng, lalu juga ada mie bihun untuk nasi untuk pagi. Dilanjut untuk selingan siangnya, selingan paginya itu ada kopi ya, kopi. Lalu untuk selanjutnya Ibu makan siangnya Bu. Makan siangnya ada nasi, ada ayam goreng, ada tahu goreng, ada juga sayur buncis. Oke. Dilanjut cemilan sorenya yaitu kopi. Kopi. Lalu lanjut lagi malam ya Bu. Untuk makan malam ada nasi, ada ayam goreng, ada tempe goreng, dan juga ada sayur buncis. Dan untuk kopinya ini dijadiin makanan malam lagi ya Bu. Bukan makanan, selingan ya, selingan malam gitu ya. Baik, ini berarti untuk data recall 24 jamnya. Nah itu kan untuk bahan makanannya Ibu makan ya, menu-menunya Ibu makan. Nih saya pengen tahu nih Ibu makan nasi itu berapa banyaknya, misalkan 1 centong, 2 centong, atau ayam itu berapa potong gitu ya Bu. Nah untuk memudahkan, Ibu bisa nih lihat dari data buku foto makanan yang sudah saya disediakan ya Bu. Nah, saya lihatkan terlebih dahulu untuk buku foto makanan. Jadi nanti di sini Ibu tinggal pilih aja nih sesuai ukuran yang Ibu makan kemarin. Nanti tinggal saya catat. Untuk nasi nih Bu, yang pagi. Yang nasi kira-kira yang mana Ibu? Yang ini. Yang ini yang 1 centong berarti ya? 1 centong. Lalu untuk ayam goreng yang 1 buah atau 2 buah? 1 buah. 1 buah. Lalu untuk tempe goreng? Yang 1 potong. Oh, 1 potong ini ya Bu? 1 potong. Untuk bihun ini kira-kira ada yang berapa? Yang 1 sendok itu. Oh, 1 sendok makan. Baik. SDM. Untuk kopinya berarti kopi saset ya? Iya, sasetan. Kopi saset langsung gitu ya. Kopi saset. Lanjut ke makanan siang. Untuk makanan siang nasinya itu berapa centong itu? Sama, 1 centong. Oh, seperti yang tadi pagi ya? Iya. 1 centong. Lalu untuk ayam goreng? Iya, 1 potong ya. 1 potong. Lalu yang tahu goreng ini? 1 juga. Oh, 1 juga. Baik. Untuk sayurnya berarti berapa yang 2 sendok. Yang 2 sendok. Sendok makan ya? Oke, baik. Snack selanjutnya yang kopi itu kopi juga sama saset. 1 saset juga. Baik. Lanjut ke makan yang malam. Nasinya? Sama 1 centong. 1 centong juga. Baik. Untuk ayam gorengnya 1 potong juga. Seperti tadi. Oke. Tempe gorengnya 1 potong. Oh, yang ini. Tempe goreng 1 potong ya. 1 potong. Lalu ada sayur buncis lagi. Yang 2 sendok. Yang 2 sendok lagi. Nah untuk snack malam nih yang kopinya 1 saset lagi. 1 saset lagi. Baik. Nih, saya sudah dapat nih Bu untuk data hasil dari recall Ibu. Sebelumnya saya mau ulang lagi nih. Pokoknya ada yang salah soalnya. Untuk berapa banyak centongnya, berapa banyak wortel gitu ya Bu. Jadi untuk nasi itu makan pagi ada nasi 1 centong, ada telur ayam goreng 1 buah, ada tempe goreng 1 potong, ada mie bihun 1 sendok makan. Untuk makan untuk selingan paginya itu ada kopi 1 saset ya. Oke, baik. Lalu untuk siang ini ada nasinya ini 1 centong ya. 1 centong. Lalu ayam ada 1 potong, tahu goreng 1 potong, sayur buncis 2 sendok makan. Untuk snack selanjutnya itu ada kopi manis ya. Kopi manis ini saset juga berarti ya. Lalu ada makan malam ini ada nasi 1 centong, ayam goreng 1 potong, tempe goreng 1 potong, sayur buncis 2 sendok makan. Lalu yang selingan malam itu ada kopi manis lagi, yaitu 1 saset. Baik Ibu, saya ini udah dapat nih data-data recall-nya. Dan juga sudah dapat data tinggi badan, berat badan,
Dan di sini saya akan menghitung nih Bu, menghitung BMI-nya, menghitung recallnya, dan menghitung asupan kebutuhan Mifflin Bu. Sebelumnya saya perlu waktu sebentar ya Bu untuk menghitungnya. Baik Ibu, saya sudah mendapatkan nih hasil dari data-data tadi. Yang pertama ini BMI dulu ya Bu. Jadi BMI ini tuh kalau boleh saya jelaskan, ini adalah suatu angka yang menjadi penilaian dasar gitu, penilaian standar untuk menentukan berat badan ibu ini tergolong normal atau kurang atau lebih gitu ya, atau bahkan obesitas gitu. Jadi di sini saya akan menghitung itu dengan acuan Kemenkes, dan didapat BMI ibu itu ada di sekitar kisaran 25. 25 ini menurut Kemenkes itu tergolong normal Bu, jadi baik untuk body mass index ibu tuh baik gitu ya, tidak kurang, tidak berlebih, tapi normal. Lalu untuk asupan recallnya yang tadi saya sudah dapatkan dari ibu, data-datanya seperti itu di nasi, ayam, kopi gitu ya. Itu saya mendapat asupan oral energi sebesar 1859. Lalu untuk proteinnya itu 54,84, lemaknya 93,15, lalu karbohidratnya itu ada 161. Nah di sini hasil ini tuh nanti saya akan bandingkan ibu apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan ibu. Nah di sini saya menghitungnya menurut asupan Mifflin, menurut rumus Mifflin juga didapat kalau asupan yang ibu diharuskan gitu ya, yang harusnya ibu dapatkan itu sesuai dengan asupan, energinya itu 1565. Lalu itu karbohidrat itu 235, protein itu 59, dan lemak itu 43. Jika ibu masih bingung, saya punya nih data-datanya biar lebih gampang. Di sini ada asupan oralnya tadi yang 1856. Nah ini kebutuhan Mifflinnya nih yang diharuskan. Yang diharuskannya itu 1565. Nah menurut persen asupan, ibu tuh tergolong normal karena sudah saya hitung dan hasilnya itu 118%. Dimana 180% ini menurut tingkat kecukupan WNPG 2012 ini masih masuk ke angka normal, karena angka normalnya itu 90-119%. Begitu pula dengan protein dan lemak dan karbohidrat. Dimana dengan tadi asupan recall dan juga asupan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan ibu, didapat protein itu 92%. 92 ini termasuk ya Bu tadi 90-119%. Lalu juga yang lemak. Nah yang lemak ini 216 ibu, 216 berarti kan lebih ya, lebih dari angka ini. Jadi asupan lemak ibu ini tergolong di atas angka kebutuhan. Lalu yang karbohidrat bisa dilihat ini 81%. 81% ini berarti kurang ya Bu dari angka normal. Sehingga ini dikategorikan masuk ke dalam defisit tingkat ringan. Oke baik Bu. Lalu saya melanjut nih ke menghitung fisik klinis ibu. Fisik klinis ini itu yang tadi tekanan darah ya Bu. Jadi tekanan darah ibu hasil dari rujukan BP tadi didapat hasil 150/100 mmHg, di mana standar pembandingnya itu kurang dari 120 dan juga ininya kurang dari 80. Berarti pemeriksaan ibu ini tekanan darahnya termasuk tinggi ya Bu. Tinggi gitu ya. Nah sebelumnya ibu tahu hipertensi itu apa ya? Iya belum tahu. Masih belum tahu. Belum tahu Bu. Iya apa itu hipertensi? Baik, kalau gitu saya akan jelaskan sedikit ya Bu tentang hipertensi itu apa sekilas saja agar ibu mengetahui. Jadi hipertensi itu suatu keadaan di mana tekanan darah atau tekanan darah itu kayak ukuran gitu yang menentukan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah tekanan ini tuh dibagi dua, ada tekanan sistolik, ada tekanan distolik. Nah saya ambil contoh nih Bu, misalkan tekanan darahnya ini yang normal, saya ambilnya yang 120 sama yang 180. Nah yang 120 tadi tuh, ini tekanan sistolik Bu. Maksud dari tekanan sistolik itu, jadi tekanan saat jantung berkontraksi gitu ya, saat tek gitu ya, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang 80 ini, itu yang tadi diastolik. Nah diastolik ini, sementara itu tekanan diastolik ini itu tekanan saat jantung tuh berrelaksasi. Nah, berrelaksasi sebelum kembali memompa darah. Bedanya itu Bu. Nah, tekanan darah ini tuh bisa dibagi dua. Ada tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi berarti tadi Bu yang hipertensi. Lalu tekanan darah rendah tuh berarti yang hipotensi yang tadi. Nah, kenapa hipertensi ini bisa terjadi ya Bu?
Jadi di sini tuh ada beberapa alasan, ada kayak gaya hidupnya yang tidak teratur, jarang berolahraga, terus juga pola makannya kurang atau pola makannya tidak teratur seperti itu ya Bu. Jadi banyak ada berbagai macam hal yang dapat menimbulkan hipertensi ini. Nah dalam kasus Ibu itu salah satunya adalah kafein. Ibu minum banyak sekali kafein di sini untuk karena kopinya dijadikan sebagai cemilan gitu ya Bu, kadang dijadikan sebagai sarapan juga. Salah satunya itu Bu, karena kafein bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau misalkan Ibu penasaran kenapa kafein bisa menaikkan tekanan darah gitu ya, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, kopi ini tuh dapat memblokir hormon Ibu yang membantu menjaga pembuluh arteri tetap melebar. Dan juga kafein ini bisa memicu kelenjar adrenal, melepaskan lebih banyak hormon adrenalin. Adrenalin ini kan yang bikin kita semangat, yang bikin kita kayak selalu gerak gitu ya Bu. Nah sehingga membuat tekanan darah ini meningkat atau terjadinya hipertensi. Nah selain kafein ini ada juga garam atau natrium. Nah karena kebanyakan asupan garam ini bisa juga merusak keseimbangan natrium, kalium, sehingga menyulitkan ginjal bekerja dengan baik. Yang kemudian nanti terjadi adanya retensi atau penumpukan cairan, diikuti dengan naiknya tekanan darah. Kebanyakan asupan garam juga menyebabkan tekanan yang melemahkan dinding arteri, sehingga nanti tadi menyebabkan hipertensi lagi gitu ya Bu. Lalu untuk hipertensinya ini, karena Ibu ada di tekanan darah 150/100, Ibu masuk ke stage 1 ya Ibu, hipertensi stage 1. Karena untuk sistoliknya Ibu 150 ya, 150 itu masuk ke 140 sampai 159 ya Bu. Ini kan stage 1. Lalu untuk yang kedua 100 ya Bu, diastolik. Diastoliknya ini masuk ke rentang 90 sampai 100 ya Bu. Berarti Bu masuk ke stage 1. Itu asesmen itu ya apa namanya? Itu asesmen dan data-data yang sudah saya lihat gitu ya Bu, yang sudah saya jelaskan. Nanti saya akan lanjut ke diagnosis. Jadi diagnosis itu melihat diagnosis apa yang bisa saya berikan sesuai dengan data-data yang tadi Ibu berikan juga. Nah di sini saya melihat ada suatu masalah, yaitu asupan oral yang tidak adekuat. Dimana di sini kodenya NI2.1. Untuk kaitannya itu kenapa bisa asupannya tidak adekuat? Karena ada pola makan yang tidak beratur Ibu. Seperti tadi makan yang kafein, makan kopi ya Bu, sering gitu ya. Terus kadang melewatkan sarapan, diganti dengan apa namanya kayak kopi gitu ya. Lalu juga sering makan makanan yang digoreng, banyak minyaknya gitu ya Bu. Itu bisa mempengaruhi. Nah, tandanya apa? Nah, ini ditandai dengan adanya tadi asupan lemak yang tinggi ya Bu. Asupan lemaknya itu di atas angka kebutuhan yang 216 itu. Lalu adanya karbohidrat ya Bu, karbohidratnya yang defisit yang 81% tadi. Lalu untuk diagnosis yang kedua ini adanya pengetahuan ya Bu, tentang pengetahuan tentang makanan dan juga tentang nutrisi yang diasup. Untuk kodenya ada NB1.1. Lalu ini tuh berkaitan dengan kurangnya informasi gitu ya Bu, dan adanya kurangnya pengetahuan mengenai asupan gizi, dengan ditandai dengan tadi pola makannya yang tidak teratur, adanya kafein, adanya makan gorengan gitu ya sampai. Lalu udah gitu sudah saya buatkan diagnosisnya, sehingga saya bisa buat intervensi ini Bu selanjutnya. Jadi intervensi ini itu untuk melihat dan mencegah gitu keluhan yang Ibu alami saat ini, dan juga diagnosis yang Ibu alami saat ini. Intervensi yang saya berikan ini adalah diet ya Bu. Nah diet yang saya berikan itu diet DAS. Apakah Ibu tahu diet DAS itu? Enggak Bu. Oke, saya jelaskan ya Bu. Jadi diet DAS ini singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Yang dalam bahasa Indonesia itu lebih ke arah ke diet untuk menghentikan hipertensi ya Bu, untuk mencegah hipertensi gitu. Nah diet itu menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, terus kolesterol, lemak total, dan meningkatkan konsumsi buah, sayur seperti itu ya Bu. Dan juga ada kacang-kacangan. Diet ini juga memberikan kalium, magnesium, kalsium, protein, dan serat lebih tinggi Bu. Jadi dan dipercaya dapat mengontrol tekanan darah. Jadi saat Ibu menjalankan diet DAS ini, insya Allah pasti hipertensi Ibu, tekanan darah Ibu akan kembali turun gitu ya Bu. Dan juga food nutrition bukan apa namanya,
diagnosis yang awal itu yang tidak adekuat menjadi adekuat kembali. Lalu saya akan lanjut ke tujuannya nih Bu, tujuan dari intervensi ini nih. Jadi tujuan ini tuh untuk menekan tekanan darah ibu ya Bu, tekanan darah ibu kan tinggi tadi. Lalu juga bisa digunakan nih Bu, diet ini sebagai langkah mencegah penyakit hipertensi. Untuk prinsip dietnya, makanannya makanan biasa ya Bu, karena oral ibu masih berfungsi, masih sehat gitu ya Bu. Jadi saya usahakan memberikan diet yang masih dari oral dulu. Untuk prinsip diet yang lainnya itu diet rendah garam ya, jadi nggak ada yang asin-asin ya. Untuk makan seperti kaleng-kaleng itu nggak ada ya Bu. Untuk syarat dietnya nih Bu, ada beberapa syarat dietnya. Nah, energinya itu sesuai kebutuhan tadi yang Mifflin ya, yang tadi kebutuhan melalui tinggi badan berat badan itu sekitar 1565 kilokalori. Lalu untuk lemak itu diberikan 25-35%. Di mana saya di sini ambil yang 25% sehingga mendapatkan 43 gram. Lalu untuk protein cukup, yaitu rata-rata 15%, sehingga saya ambil yang 15% dan didapat untuk asupan protein adalah 59 gram. Untuk karbohidratnya yaitu 60-70% dari kebutuhan energi total, yang dimana di sini saya ambil yang 60%, sehingga didapat 235 gram Ibu. Ini untuk syarat dietnya yang saya akan berikan. Berikut adalah menunya nih Bu, menu das tadi kan ada yang pagi, siang, sore ya Bu. Dan untuk totalnya bisa dilihat Ibu. Untuk totalnya saya sudah hitung dari menunya itu hasil energinya ada 1517, di mana kebutuhan Ibu itu 1565. Jika dihitung dengan rumusan tadi, maka akan dihasilkan 67%. Di mana 67 ini masih termasuk yang normal ya Bu. Yang normalnya kan 90-119%. Lalu untuk protein untuk protein juga 70-92 ya Bu. Dan kebutuhannya ini Bu tadi kan 59. Ini 120% Bu. Walaupun tidak sama tapi mendekati ya Bu 119, jadi masih masuk ke angka normal. Lalu lemak ini ada 50-91. Kebutuhan ibunya tadi 43 dan saat dihitung mendapat 118%, di mana masih masuk ke dalam normal ya, angka kebutuhan normal. Dan yang karbohidrat ini ada 233,37%, 233,37, dan kebutuhan tadi itu ada 235. Jika dihitung maka hasilnya 99%. Dan 99% ini masih sama ya Bu, masih masuk ke angka kebutuhan normal ini. Nah, ini berikut untuk makanannya ya Bu. Kira-kira di sini apa yang mau ditanyakan? Ada yang bingung atau ada yang pengen tahu gitu? Udah. Ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan nambah-nambahin aja ya Bu, untuk Ibu nanti makannya bisa bebas mau yang mana nih gitu kan, biar tahu nih mau yang mana yang bisa dimakan apa, yang tidak bisa dimakan apa. Jadi ada beberapa nih Bu, tadi kan ada karbohidrat, ada hewani, ada nabati, ada sayur, buah, lemak, minuman, dan juga bumbu-bumbu dapur juga termasuk ya Bu. Saya akan mulai dari awal dulu nih yang karbohidrat. Yang dianjurkannya tuh apa? Kayak gandum, oat, terus beras, kentang, singkong. Sehingga saya juga masukin ya Bu, di menu ini ada oat nih di sini ya Bu. Kayak itu dianjurkan untuk yang hipertensi. Untuk yang tidak dianjurkan seperti makanan yang diawetkan ya Bu, karena makanan diawetkan itu mengandung natrium, dan natrium itu kan tidak baik ya Bu untuk hipertensi. Untuk protein hewani selanjutnya ini seperti ikan, daging unggas gitu ya Bu, boleh. Yang tidak bolehnya juga makanan seperti olahan juga yang ada natriumnya, ada garamnya. Protein nabati itu kacang-kacangan bagus Bu, kacang-kacangan segar gitu bagus banget. Dan yang tidak bolehnya itu untuk protein nabati kacang-kacangan yang diawetkan, yang tadi ya sama, jadi yang diawetkan lagi. Karena yang diawetkan biasanya mendapat campuran natrium, garam ya Bu. Untuk sayuran, semua sayuran boleh Bu, karena semua sayuran baik ya. Ya bagus, baik banget gitu, khasiatnya sangat banyak gitu ya Bu. Namun yang tidak dianjurkan itu sayur yang kalengan gitu ya Bu, yang kaleng gitu, yang diawetkan. Karena tadi kembali lagi pasti ada campuran natriumnya gitu ya Bu, itu tidak baik. Untuk buah-buahan, semua buah boleh. Apapun buah boleh. Karena buah itu bagus kan Bu, sama kayak sayuran. Yang gak boleh sama seperti tadi, jadi buah-buah kalengan itu gak boleh, asinan buah juga gak boleh, manisan buah gak boleh ya Bu, karena pasti di dalamnya ada natrium.
Untuk lemak nih Bu, lemak misalkan buat minyak gitu ya, minyaknya boleh nih, minyak kelapa sawit tuh boleh, margarin dan mentega juga boleh, tapi yang tanpa garam. Yang tidak dianjurkan itu margarin dan mentega dengan garam ya, karena ada garamnya dan natriumnya, itu tidak boleh. Untuk minuman yang dianjurkan tuh seperti teh, lalu juga jus buah gitu ya, jus sayur gitu. Lalu yang tidak bolehnya itu kayak ada minuman kemasan gitu. Minuman kemasan kan ada tambahan pengawet biasanya sedikit, itu walaupun sedikit tetap tidak boleh ya Bu. Lalu tuh selanjutnya ada bumbu. Nah, bumbu dapur nih, bukan masak. Nah, bumbu ini rempah-rempah itu kalau bisa dibatasi dulu, rempah-rempah. Lalu bumbu-bumbu segar itu dibatasi dulu. Nah, garam dapur juga termasuk, walaupun itu misalkan mau menambah garam, mungkin sedikit saja, jangan terlalu banyak gitu. Tapi sebisa mungkin jangan garam ya. Dan yang makanan tidak boleh itu seperti kecap. Kecap banyak natriumnya. Terus bumbu instan gitu ya, penyedap rasa instan itu jangan banyak. Atau bahkan jangan sama sekali untuk sekarang. Vetsin, saus juga termasuk ya Bu. Nah, itu menu-menu yang atau makanan yang dianjurkan dan tidak boleh ya Bu. Ini menunya tadi sudah saya perlihatkan ke Ibu. Ini sesuai dengan kebutuhan Ibu gitu ya Bu. Sudah paham Ibu apa yang ditanyakan? Paham ya, alhamdulillah. Nah, setelah ini saya kan sudah tuh memberikan diet Ibu. Nah, setelah memberikan diet Ibu tuh saya ingin memonef nih Bu. Jadi monef ini tuh untuk melihat nih progres Ibu tuh gimana setelah mendapatkan diet ini. Jadi apakah diet ini berhasil atau tidak, atau melihat tekanan darah Ibu nanti turun apa tidak gitu. Saya ingin melihat nih monef ini. Jika misalkan ternyata, tapi jangan ya Bu gitu ya, tapi kalau misalkan berhasil iya, tapi jangan sampai gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dalam ukuran waktu tertentu tekanan darahnya masih tinggi, atau misalkan ada yang tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, mungkin saya bisa perbaiki dan saya bisa rawat kembali dan berikan lagi kepada Ibu sehingga mendapatkan hasil yang optimal gitu ya Bu, berhasil gitu ya Bu. Nah, di sini monefnya itu saya bagi 3 ya Bu. Jadi ada monef parameternya pengetahuan, ada fisik dan klinis, dan juga ada asupan makanan. Untuk pengetahuan ini nanti saya beri kuesioner Bu. Jadi metodenya itu menggunakan kuesioner yang diukurnya itu tingkat pengetahuan Ibu. Apakah saat saya sudah memberikan ini Ibu mengerti, paham gitu kan, apa malah lebih paham gitu ya Bu. Saya ingin lihat gitu. Dan waktunya ini 1 minggu. Nanti setelah Ibu pusing aja 1 minggu, saya akan berikan kuesionernya. Untuk evaluasinya tadi yang sudah saya bilang, apakah ada peningkatan terhadap pengetahuan, terhadap penyakit hipertensi juga, dan juga yang telah diberikan termasuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan juga. Apakah Ibu paham, mengerti gitu kan, akan menerapkan seperti itu ya Bu. Lalu untuk fisik dan klinis. Fisik klinis ini berarti yang tekanan darah tadi ya Bu. Nah, ini kontrol Bu ke rumah sakit. Setelah itu yang diukurnya tekanan darah Bu. Untuk waktunya setiap hari agar lebih bagus, agar bisa melihat gitu ya, memonitoring. Dan evaluasi yang didapat dari parameter fisik dan klinis ini tuh menormalkan tekanan darah, terus juga agar bisa menghilangkan rasa sakit, rasa pusing gitu ya, rasa lelah, kesedihan tengkuk itu juga ya Bu. Iya, yang pegel-pegel itu bisa dihilangkan gitu kan. Nah, untuk food intake atau yang tadi asupan makan, ini metodenya yang food recall 24 jam. Yang tadi tuh Bu, yang nasi, yang ayam gitu kan, dari pagi sampai malam. Nah, ini yang diukur khusus yang kasus Ibu sekarang itu hanya lemak dan karbohidrat. Karena tadi hanya lemak yang tinggi dan karbohidrat yang defisit rendah ya, kurang gitu. Sedangkan yang energi dan proteinnya itu normal ya Ibu. Jadi tidak perlu untuk diukur. Nah, untuk waktunya ini setiap hari Bu. Nanti akan diukur setiap hari. Untuk evaluasinya, apakah asupannya Ibu ambil itu yang sudah Ibu asup itu sesuai dengan yang diberikan. Yaitu dengan perhitungan tadi Niflin, dan juga hitungan tadi ada rumus yang lain-lain juga, itu sesuai tidak misalkan. Dan untuk energinya tuh ada yang 1565, karbohidratnya 235, proteinnya 59, dan lemaknya 43. Nah, begitu Bu ini untuk yang monef. Jadi nanti Ibu akan dimonitoring, dievaluasi lagi gitu ya Bu. Baik nih Bu, untuk konselingnya
sudah sampai tahap akhirnya Bu. Kira-kira masih ada yang ditanyakan atau bingung atau gimana? Untuk sementara ini saya ucapkan terima kasih. Oh baik Bu, ya sama-sama. Udah cukup ya, terima kasih sudah memberikan informasi pengetahuan mengenai gizi kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang disarankan. Insya Allah bisa ya Bu, semangat Bu, pasti bisa. Mudah-mudahan hipertensi saya jadi turun. Pasti Bu, minum kopinya dikurangi. Minum kopinya sekarang jangan makan Bu, dikit-dikit dulu, nanti juga kopinya langsung hilang. Iya. Amin ya. Baik Bu. Berarti sudah tidak ada yang ditanyakan ya Bu. Baik, kalau begitu saya sudah konselingnya ya Bu. Saya akan ketemu Ibu lagi nanti saat monitoring lagi dan evaluasi. Baik Bu, saya tutup ya untuk konselingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.